Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kita satu hari yang baru. Maka untuk itu juga Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa ada di dalam firman-Nya dalam kehidupan kita senantiasa. Maka renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Saudara-saudara, kasih hendaknya tulus ikhlas. Sebab bagaimana? Karena ada kasih itu hanya untuk kepentingan pribadi. Ada kasih itu supaya dilihat orang berbuat baik. Tetapi kasih yang ikhlas dikatakan di sini adalah semata-mata kasih memberikan sesuatu untuk kita korbankan, menolong seseorang. Itulah kasih. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya. Karena Dia mengasihi kita supaya kita diselamatkan. Banyak orang memakai kata kasih dan seolah-olah berbuat kasih hanya merupakan satu bumbu-bumbu yang berguna dalam kehidupannya agar orang lain juga baik sama dia. Pura-pura. Ya kan? Saudara-saudara, orang-orang yang suka berpura-pura itu untuk mencari kepentingan sendiri, mencari kebutuhan sesaat, itu tidak baik. Yang benar adalah kasih itu ikhlas, didorong oleh iman, didorong oleh hati nurani, digerakkan oleh hati yang untuk mengorbankan diri, membuat sesuatu yang baik terhadap seseorang atau terhadap banyak orang. Itulah kasih, saudara-saudara. Sebagai satu gambaran bagi kita, ada anak yang nakal, tetapi sering berpura-pura berbuat kasih kepada orang tua apabila dia membutuhkan sesuatu dari orang tuanya. Ya, dia bujuk-bujuklah dengan bahasa yang lembut kepada ibunya, lalu nanti dia meminta, "Bu, Mak, saya kasih ini dong." Ada maksud tertentu di dalam hatinya, maka dia berpura-pura berbuat kasih. Demikian juga seorang pemuda dan pemudi yang mungkin mengatakan, "Kasihku kepadamu sepanjang masa." Tetapi satu saat kekasihnya ini didampingi oleh orang lain, maka dia tidak mengasihinya lagi. Nah, ini yang sering terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, hendaklah kasih itu dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya tanpa menantikan dan mengharapkan balasan. Itulah ikhlas. Katakanlah misalnya, ada seorang memberikan sesuatu kepada seseorang. Dia tidak akan mengharapkan supaya orang ini baik kepada saya. Supaya besok apabila saya meminta dari dia, maka dia memberikan kepada saya. Itu namanya adalah pura-pura. Tetapi apabila seseorang itu berbuat baik kepada sesamanya, dan sesamanya ini tidak berbuat baik kepada dia, dia tidak akan membenci yang dikasihi itu. Itulah kasih yang ikhlas. Ya sudah, saya mengasihi kamu. Kalau kamu tidak menghargai saya, tidak mengasihi saya, ya terserah sama kamu. Yang penting tugas saya, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengasihi semua orang tanpa pamrih. Kasih itu hendaknya ikhlas. Mari kita mengoreksi diri masing-masing.
bagaimana kita berbuat kasih selama ini. Atau mungkin kasih itu kita peralat supaya kita dipuja-puji oleh orang. Apabila ada orang banyak, kita lihat maka kita memberikan sesuatu pertolongan. Wah, ini benar-benar orang mengasihi. Lalu kita mendapat pujian. Segala bentuk pujian kepada kita karena kita berbuat kasih, itu tidak baik, saudara-saudara. Berarti itu belum ikhlas. Biarlah apa yang kita perbuat dan kita lakukan untuk mengasihi seseorang, kita tidak akan mengharapkan siapapun membalasnya itu kepada kita, kecuali Tuhan mengatakan kepada kita, ya, kamu adalah orang yang baik, yang benar-benar mengasihi seseorang, sebagaimana aku juga telah mengasihi engkau. Itu yang kita harapkan, saudara-saudara. Itulah kasih yang ikhlas, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang tidak mengharapkan sesuatu imbalan yang baik dalam kehidupannya. Karena apa? Kita mengasihi seseorang karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita lihat. Kalau kita katakan kita mengasihi seseorang, memberikan sesuatu kepada dia, memberikan bantuan kepada dia, bukankah karena Tuhan memberikan itu kepada kita? Oleh karena itu, orang-orang yang hidup di dalam kasih harus senantiasa dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan balas daripada kasih yang diperbuatnya itu. Sehingga satu-satunya harapan kita adalah Tuhan membalaskan kepada kita atas perbuatan kita yang baik itu, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Maka sepanjang hari ini, mari kita digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan kasih kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kadang-kadang selalu mempertimbangkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baik demi kepentingan kami, atau supaya kami hanya berpura-pura agar orang memuja-muji kami. Oleh karena itu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar senantiasa berbuat kasih dengan ikhlas kepada semua orang. Kuatkan kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu itulah yang menggerakkan hati nurani kami melakukan sesuatu perbuatan kasih kepada semua orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.